Masyarakat Kabupaten Deri, pimpinan Forkopimda Kabupaten Deri, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Ketua Pengadilan, terima kasih. Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, terima kasih. Bapak Menteri, Bapak lihat banyak sekali logo yang ada di sini. Jadi pemerintah Kabupaten Deri tak mungkin bisa melaksanakan semua ini sendiri. Ini semua adalah bergandengan tangan dengan bapak-bapak ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Bank Indonesia, BRI, Bank Sumut, Bank Mandiri, BNI, PNM. Tepuk tangan untuk mereka. Yang saya hormati juga ada ikut membantu PT Dari Prima Mineral, PT Wahana Graha Makmur, PT Impola Mega Energy, sumber listrik kita yang baru, bekerjasama dengan Wika, dengan perusahaan asing dari Filipina, Pak Menteri. Kami sama-sama bekerja mempersiapkan ini semua. Seperti yang selalu Pak Menteri katakan, Public Partnership. Terima kasih Pak Menteri. Yang kami hormati para pejabat tinggi Pratama Kemenparekraf, Bapak PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Medan, selamat datang Pak. Kami akan belajar banyak dari Bapak. Dan yang paling kami handarkan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, para partonun yang luar biasa, adik-adik yang nari tadi, itu kami bertiga nih, paling utama, bergerak semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk anda semua. Koordinator seni kita, Bapak Suradi, terima kasih Pak Suradi, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih untuk Ibu Dekranasda yang selalu setia mendampingi, yang membina Partonun, dan teman-teman pers yang bersama-sama dengan Pak Menteri yang juga dari Medan, ya, yang ikut membantu Pemkab. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita senantiasa membacakan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas pernyataannya pada siang, harusnya siang tapi sekarang sudah sore. Sore hari ini dapat bersama-sama mengikuti kegiatan pencanangan yang akan dilakukan oleh Pak Menteri untuk kita semua. Pak Menteri, laporan untuk Pak Menteri bahwa Danau Toba adalah kawasan strategik pariwisata nasional. Kabupaten Dairi inilah lokasi yang masuk kepada DPSP. Karena dia geosite Silai Sabungan. Dari Kecamatan Silai Sabungan berada di Kabupaten Dairi, di kawasan Danau Toba. Kita memiliki pantai yang masih bersih. Kita punya hutan tropis yang datang dari gunung turun ke bawah sampai di pinggiran Danau Toba, dan diantaranya itu ada kebun bawang. Itu yang unik dari kami. Di sini ada secara khusus Kampung Ulos ini terdiri dari 5 desa, di mana ada 400 pengrajin ulos. Semua yang fokus hidupnya membaktikan diri, sebagian dari kegiatan sehari-harinya adalah menenun ulos. Semula Pak Menteri, kita bertenun untuk ulos-ulos adat. Banyak masyarakat kita, kawan-kawan kita, kerabat kita dari Tanah Karo, dari Simalungun, yang memesan ulos dari ibu-ibu Partonun, termasuk ulos Pakpak dan ulos Toba. Tetapi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, belum bisa membawa kesejahteraan yang lebih tinggi untuk para Partonun kita. Pemerintah Kabupaten mengambil inisiatif untuk mendiversifikasi produknya dari hanya dikonsumsi untuk acara adat, tetapi dikonsumsi untuk segala macam. Oleh karena itu, maka pemerintah Kabupaten Dairi melalui Deskranasda mencari cara untuk bisa melatih Partonun kita untuk melatih menenun dengan benang-benang yang berbeda, benang yang lebih halus, sehingga bisa lebih jatuh dan bisa lebih stylish. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin masuk ke pasar dunia yang sekarang sangat peduli terhadap lingkungan. Maka kita ingin memastikan Danau Toba ini akan tetap tinggi airnya,
maka tanaman kita harus kita tetap jaga. Maka kita manfaatkan pewarna alam dari tanaman yang ada di seputar Danau Toba. Warna-warna itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar Silai Sabungan. Dengan konsep itu kita kerjasama dengan Yayasan Merdi dan menyusun cara-cara bagaimana melatih para petenun kita dari melatih ulas-ulas untuk adat menjadi ulas untuk fashion. Pak Merdi sempat tinggal bersama petenun, datang ke sini melatih petenun-petenun kita, lalu kemudian membuat rancangan desain seperti pola-pola yang saya pakai seperti ini. Ini diharapkan menggabungkan antara Toba, Karo, Pak dan Simalungun. Jadi dia menggabungkan semuanya membuat satu pola-pola seperti ini. Sehingga pola-pola ini boleh dipakai untuk kebutuhan apa saja. Sedangkan ulos untuk adat peruntukannya sudah pasti. Jadi sangat kita jaga, maka kita pakai pola-pola yang lebih fashionable seperti ini. Itu yang terjadi. Maka sekarang petenun kita bisa menenun dan menghasilkan produk-produk lain yang kemudian mempunyai nilai yang lebih tinggi. Hasilnya kita coba tes bersama Kadin untuk melakukan pameran di Jakarta. Dapat sambutan dari masyarakat, termasuk Ibu Gubernur, Bapak Ibu Presiden, itu melihat bahwa tenun-tenun ini baik. Sehingga kita lebih confidence, kerjasama dengan Kadin, kita dibantu oleh Inalum, kita promosikan ke Belgia, disambut oleh Bapak Duta Besar dan Bapak Konjen. Kita lakukan peragaan oleh anak-anak Indonesia yang dibawa ke sana bersama desainer-desainer lain yang berasal dari Eropa. Ternyata sambutannya baik. Nah, atas tes itu maka kita dorong untuk lebih jauh merangsang UKM. Ada sebuah UKM yang melihat potensi ini lalu mencoba untuk membuat menjadi barang-barang jadi, Pak Menteri. Lalu kemudian kita lakukan kurasi terhadap barang itu. Syukur alhamdulillah sepertinya diterima oleh Kemenparekraf kualitasnya. Tepuk tangan untuk UKM kita. Nah, itu yang kita lakukan, tetapi tanpa bahan dasar yang ada di kita dari para petenun, produk yang bernilai tambah itu tidak akan pernah ada. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri dan mencanangkan ini sebagai desa ulos, perhatian kita semua terhadap kampung ini, di mana kreasinya luar biasa, ketekunan mereka luar biasa, akan mendatangkan karya lebih besar sebagai bahan baku dan pada akhirnya memberi kesejahteraan yang lebih baik. Izin Pak Menteri, kami akan berkonsultasi nanti dengan kantor Pak Menteri untuk mencari bagaimana caranya kita sama-sama bisa mengembangkan kampung ulos kita. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencanangkan dan menetapkan atas peresmian yang akan dilakukan Pak Menteri, maka kampung ini akan menjadi kampung ulos. One village, one product tadi dipesankan oleh Pak Menteri kepada saya. Fokuslah kita kepada ulos. Nanti kami akan berusaha untuk terus mendukung Bapak Ibu Partonun, termasuk dari Jakarta, Pak Menteri, kami Pemkab dan juga Pak Camat dan anggaran dari desa. Jadi kita mesti gandengan semua supaya kuat. Itulah laporan saya ke Pak Menteri. Terima kasih kami sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf kalau kita berdiri, semangatnya luar biasa saya lihat. Terima kasih juga untuk Pak Hija yang datang untuk kita semua. Mudah-mudahan beliau juga mendengar karena anggaran ada di tangan beliau. Kita boleh memohon tapi keputusan ada di DPR RI. Izin. Izinkan saya untuk membacakan beberapa bait pantun Pak Menteri
bangun tidur di pagi hari, duduk santai meminum kopi. Selamat datang Bapak Menteri di Kabupaten Dairi yang kita cintai. Makan ikan di tepi danau, jangan lupa pakai sambal bawang. Sungguh indah ulos yang memukau, menenun hati jiwa yang terkembang. Selanjutnya Pak Menteri, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, kami mohon kepada Bapak untuk berkenan meresmikan kampung kita dan memberikan bimbingan dan arahan kepada kami semua. Terima kasih. Horas! 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih disampaikan kepada